Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pulau Naga Kuno. Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup. Terowongan itu meluas ke ujung yang tidak diketahui. Trio orang Xiao Yan dengan cepat terbang melewatinya. Dia memang layak menjadi naga void kuno. Untuk dapat membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang. Beberapa kejutan muncul di hati Xiao Yan saat dia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dou Zun akan kesulitan melakukannya. Kemungkinan hanya para elit Dou Sheng serta naga kuno, yang kontrolnya atas kekuatan spasial telah mencapai puncak, yang dapat melakukan ini. Hei Qing memimpin dengan ekspresi yang agak muram. Dia tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Baik Xiao Yan dan King Lin hanya bisa diam. Alice Xiaoyan direjat. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Hei Qing menjadi seserius ini? Mereka bertiga bolak-balik melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia akan menutup matanya dan beristirahat sebentar, Hei Qing tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiao Yan mengikuti mata Hei Qing saat dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat ada lingkaran cahaya perak samar di ujungnya. Apakah kita sudah sampai? Perhatian Xiao Yan tertahan saat melihat lingkaran cahaya. Kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang Hei Qing. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang menerjang ke dalam lingkaran perak. Pemandangan Xiao Yan sesaat menjadi buram setelah menerjang ke dalam lingkaran cahaya. Tiba-tiba, penglihatannya kembali. Pemandangan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna silver yang monoton. Gunung hijau subur memenuhi matanya sekarang. Ini adalah... Xiao Yan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia mengolah tanah yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk mendeskripsikan hal-hal di depan sepertinya lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis luar melingkar berwarna perak samar di langit di atas pulau. Itu berbentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiao Yan mempelajari penghalang cahaya hanya agar dia terpana karena di luar sebenarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Betapa megahnya. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan alam yang diciptakan elit Dou Sheng, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Dou Zun tidak akan berani menerobos secara acak ke alam kehampaan. Membuat tempat peristirahatan di daerah ini sangat aman. Tak heran jika jarang mendengar berita apapun yang berhubungan dengan naga void kuno di Central Plains. Mereka hidup dalam alam kehampaan. Ikuti aku. Hei Qing melihat ke bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di pulau tertentu. Xiao Yan dan King Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. Tuan muda Xiao Yan, aura di sini benar-benar menakutkan, King Lin, yang mengikuti di samping Xiao Yan, dengan lembut berkomentar. Xiao Yan mengangguk setuju. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan juga aura tersembunyi yang ada di sekitar pulau naga ini. Sepertinya mereka adalah ahli dari suku naga void kuno. Penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura yang kuat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa aura yang bahkan dia tidak dapat rasakan di pulau naga kuno ini. Mereka benar-benar keberadaan yang menakutkan. Mereka berdua mengikuti Hei Qing menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli. Saat sosok-sosok ini melihat Hei Qing, mereka berhenti bergerak dan menyapu mata terkejut mereka ke Xiao Yan dan King Lin sebelum mundur. Trio itu perlahan mendarat di atas gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga.
Hei King menyapa tetua ketiga. Hei King menangkupkan tangannya saat dia melihat tetua berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiao Yan dan berkata, ini adalah teman Ziyan, Xiao Yan. Keke, tolong jangan salahkan kami karena ceroboh dengan memanggil teman muda Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Orang tua berjubah putih itu tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Hei King. Ini adalah tetua ketiga, Julie. Penatua Julie terlalu sopan. Ziyan adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam masalah. Meski lelaki tua di depan menampakkan wajah ramah dan hangat, Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh lelaki tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya memengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Penatua Julie ini kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Do Uzun. Dia bahkan mungkin telah mencapai level Ban Sheng seperti guru. Suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut matanya bergerak tanpa sadar ketika dia merasakan tekanan ini. Penatua Julie tersenyum. Dia membelai janggut putih saljunya. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di King Lin di belakang Xiao Yan, dan dia langsung terkejut. Dia berkata dengan terkejut, ini adalah murid bunga ular 3 giok hijau? Aroma ini, sebenarnya adalah ular surga kuno? Kejutan dalam suara penatua Julie menjadi lebih padat ketika dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin, tidak terduga bahwa ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin dengan hati-hati melirik penatua Julie di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno. Sekarang kedua spesies itu bertemu lagi, jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak seperti biasanya. Namun, beruntung dia bisa menekannya. Meskipun naga langit kuno kuat, ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang itu diizinkan keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga Void kuno di sini. Keke, nona muda, tidak perlu takut. Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno telah diselesaikan sejak lama. Namun, jiwa ular surga kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya. Julie tertawa. Ayah. Qinglin memiringkan kepalanya. Dengan murid bunga ular 3 giok hijau, dia tidak takut jiwa ular surga membalas. Penatua Julie, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ziyan? Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Julie menjadi diam setelah mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, itu semua karena buah asal naga Phoenix itu. Hati Xiao Yan menegang. Dia diam-diam mengucapkan, seperti yang diharapkan. Saat dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah asal naga Phoenix yang mereka peroleh dari sisa-sisa kuno saat itu. Tidak disangka dia telah menebak dengan benar. Ziyan adalah bagian dari garis keturunan bangsawan suku naga Void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void Purbaku saat itu. Dia tiba-tiba menghilang dan Ziyan menghilang bersamanya. Dia hanya bisa kami rasakan ketika dia tiba di Central Plains beberapa tahun yang lalu, berbicara tentang ini, itu semua berkatmu. Hilang? Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak hanya menemukan Ziyan, tetapi juga mayat dari Heaven Demon Phoenix di wilayah Black Corner. Mungkinkah mayat Heaven Demon Phoenix ini terkait dengan ayah Ziyan? Karena ayah Ziyan bisa menjadi raja dari suku naga Void kuno, sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, kemana dia bisa lari ke sana bahkan Ziyan ditinggalkan olehnya? Buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan darah surga Phoenix. Jenis buah ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga, memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dari kedua makhluk dan mendapatkan garis keturunan raja binatang ajaib sejati. Penatua Julie melanjutkan sementara Xiao yang tenggelam dalam pikirannya.
Sejak Zian membawa kembali buah asal naga Phoenix, kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan. Begitu dia memasuki kondisi dewasanya, dia akan menjadi ratu naga kuno yang baru. Jadi, paling cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Kedua, karena dia masih muda dan memiliki kemampuan beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix ini. Penatua Julie tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, "Oh namun, hasilnya agak melebihi harapan kami. Energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat. Tubuh Zian tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini. Oleh karena itu, energinya sudah mulai memadat." "Penguatan energi?" Xiao Yan kaget saat mendengar kalimat ini. "Maksud kamu apa?" Ikuti aku." Penatua Julie menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Pasangan dari mereka mengikuti di belakang Julie saat mereka melintasi aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah kaki mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam terbaring di atas altar. Xiao Yan melirik. Matanya terfokus pada tubuh kecil yang cantik itu. Ekspresinya segera berubah. Dia bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es, menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Zian telah berubah menjadi tubuh kristal yang tanpa kehidupan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.